Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita hari ini kesehatan, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu terus memberikan kesehatan kepada kita sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, selain orang yang wajib mengqadha puasa kemudian membayar fidyah, ada lagi orang yang diwajibkan mengqadha puasanya dan membayar kifarah atau kafarah, atau dengan bahasa kita kifarah atau denda, ya, denda. Nah, orang yang bagaimana ini yang diwajibkan membayar denda? Bukan fidyah tetapi kafarah atau kifarah, yaitu orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan bersetubuh. Artinya di siang hari di bulan Ramadan dia sadar sedang puasa, dia ingat sedang puasa, lalu dia melakukan persetubuhan dengan istrinya, maka yang seperti ini puasanya batal. Bahkan kewajibannya bukan hanya mengqadha puasa satu hari itu, tapi juga dia harus membayar kafar atau membayar kifarat. Nah, kifarat ini disebut kifarat besar, kifarat uzma. Apa maksud kifarat besar? Kifarat uzma ini atau kifarat besar ini ialah memerdekakan satu orang budak mukmin, satu orang hamba sahaya yang beragama Islam. Nah, namun sekarang sudah tidak ada lagi hamba sahaya, maka berarti kifarat tersebut tidak dilakukan sekarang. Tinggal dua cara membayar kifarah ini. Yang pertama, dia harus puasa 2 bulan lamanya berturut-turut, nyambung, nggak boleh putus, ya. Maksudnya 2 bulan, pamannya dia mulai puasa tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, sampai tanggal 30 di bulan tersebut, nyambung lagi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, sampai masuk tanggal 5 di bulan yang ketiga. Apabila di pertengahan jalan puasanya, umpamanya sudah berlangsung 40 hari dari puasanya, kemudian batal atau putus hari itu, maka berarti tidak berturut-turut. Nah, karena tidak berturut-turut, ulangi lagi dari hari pertama hitungannya. Baru kalau dia sudah 2 bulan sanggup atau menjalankan puasa secara menyambung, tidak putus, maka berarti kifaranya sudah sah, sudah selesai. Ditambah 1 hari mengqadha puasa yang dia tinggalkan dari bulan Ramadan tersebut. Nah, kalau dia tidak mampu menjalankan puasa selama 2 bulan berturut-turut, maka dia boleh mengganti dengan fidyah, dengan memberi makan kepada 60 fakir miskin, ya. 60 boleh kita katakan 60 bungkus fidyah, ya. Jadi dia kemas 60 kantong yang masing-masing isinya 1 liter beras, atau persisnya 0,8 liter beras, tapi biasa kita genapkan 1 liter beras. Kemudian dia isi dengan lauk pauk yang standar yang biasa dikonsumsi, umpamanya ikan, ya, ikan dalam kaleng, ya. Kemudian dia tambahkan dengan minyak goreng yang di gelas, kemudian kecap, ya, 1 saset, kemudian telur, ya ada lagi lah yang lain-lain, supaya beras tersebut bisa diolah, bisa dimasak, sehingga bisa dikonsumsi oleh fakir miskin. Mungkin bisa dikonsumsi untuk 2 atau 3 orang, ya, satu keluarga, ayah, ibu, dan 1 anak mungkin cukup untuk 1 kali makan. Nah, itu 1 fidyah. Jadi orang yang tadi melanggar puasanya di bulan Ramadan dengan bersetubuh, maka dia siapkan 60 kantong fidyah yang diberikan kepada 60 fakir miskin. Itu dengan catatan kalau tidak sanggup puasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, ada lagi orang yang wajib mengqadha puasa, artinya puasanya batal di bulan Ramadan itu, tapi wajib menahan diri perkara-perkara yang membatalkan puasa. Umpamanya, walaupun dia tidak puasa, tapi nggak boleh makan, nggak boleh minum seenaknya, ya. Maksudnya begini, tetap berlaku dia seperti orang yang sedang puasa. Ya, orang yang bagaimana ini? Orang yang wajib mengqadha, tapi juga wajib menahan diri dari perkara membatalkan puasa. 1, orang yang sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan, bukan pada bulan lainnya. Umpamanya di bulan Ramadan dia lagi puasa, ya.
tanpa sengaja, tanpa sakit, tanpa ada uzur syar'i, dia batal saja puasa. Dia minum atau dia makan, maka pertama jelas dia berdosa, haram hukumnya, dan itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengganti puasanya di bulan lain. Saking mulianya bulan Ramadan, maka tidak ada bulan yang menyamai bulan dari bulan-bulan lain untuk dia qada puasanya. Nah, maka kewajibannya apa? Dia wajib mengqada puasa hari itu nanti. Yang kedua, tentunya wajib istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia wajib menjaga dirinya daripada makan dan minum hari itu. Jadi, kalaupun umpamanya dia sudah batal puasa tadi, umpamanya jam 10 dia makan, dia minum, jam 11, 12 sampai maghrib dia nggak boleh makan seenaknya. Saya udah nggak puasa, boleh makan, boleh minum dong. Enggak, tetap saja dilarang untuk makan dan minum sepanjang siang. Maka percuma saja dia membatalkan puasa tanpa ada udzur syar'i, bukan karena musafir, bukan karena sakit dan sebagainya. Dia batalkan puasa dengan sengaja. Padahal kalau orang yang umpamanya dia kehausan, umpamanya lagi puasa atau merasa lapar, tidur saja sudah. Mendingan dia tidur sampai siang hari atau sampai sore hari. Zuhur dia bangun, asar dia bangun, lebih baik daripada dia umpamanya fisiknya lemah, kondisi lemah ataupun tidak sabar, maka dia tidur saja ya, untuk menjaga jangan sampai puasanya batal. Yang kedua, orang yang meninggalkan niat di malam hari untuk puasa Ramadan. Jadi kalau ada seseorang yang malam hari nggak niat, baik karena dia lupa atau dia sengaja tidak niat, ya, maka puasanya esok itu batal. Artinya wajib dia qada puasanya di bulan lain. Tapi walaupun dia sedang dalam kondisi tidak puasa, dia wajib apa? Dia wajib menahan diri daripada perkara yang batalkan puasa. Ya, harus dia jaga, jangan sampai saya dianggap nggak puasa, semalam saya nggak niat makan minum, nggak boleh. Tetap tidak boleh dia makan dan minum sepanjang siang sampai tiba waktu maghrib. Yang ketiga, orang yang makan sahur dengan anggapan masih ada waktu malam, padahal udah subuh, ya. Dia asik makan sahur, asik minum, ya. Ternyata setelah dia sedang dia makan sahur, ternyata suara azan hayya 'ala shalah, berarti sudah sekian menit berlalu azan, sudah sekian menit masuk waktu subuh, dan dia sedang makan minum. Maka orang tersebut puasa hari itu batal. Puasa hari itu batal dan wajib dia qada. Nah, kewajiban lain, dia walaupun hari itu dianggap tidak puasa, tetap dia wajib menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Nggak makan, nggak minum sampai sampai masuk waktu maghrib nanti sore. Yang keempat, orang yang berbuka puasa dengan anggapan udah maghrib. Ini udah gelap, sudah terbenam matahari. Dia makan saja, minum saja, dianggap sudah maghrib. Ternyata belum masuk waktu maghrib, maka hari itu batal puasanya. Tapi sisa waktunya sampai maghrib, dia nggak boleh makan, nggak boleh minum dulu. Tunggu sampai benar-benar yakini masuk waktu maghrib. Dan nanti setelah selesai Ramadan itu wajib dia qada puasa hari itu. Insya Allah tidak berdosa karena dugaannya keliru. Yang kelima, orang yang mengira bahwa hari itu masih tanggal 30 Sya'ban, padahal ternyata sudah masuk 1 Ramadan, ya. Dikira ini masih tanggal 30 Sya'ban, ya, belum masuk Ramadan, ya. Maka dia nggak puasa. Ternyata ada pengumuman bahwa tadi malam sebetulnya sudah masuk 1 Ramadan. Nah, berarti kehilangan dia 1 Ramadan. Ya, kehilangan dia 1 Ramadan. Apabila dia terjadi hal itu, maka sisa harinya dari dia ketahui sampai maghrib itu tidak boleh makan dan minum. Dia harus menjaga diri dari perkara yang batalkan puasa, layaknya seperti orang puasa. Tapi nanti wajib mengqada puasa hari itu setelah selesai Ramadan. Kemudian yang keenam, orang yang berkumur-kumur atau masukkan air ke hidung secara berlebihan ketika berwudu sehingga air tertelan, ya. Nah, kita berwudu disunatkan berkumur-kumur, disunatkan masukkan air ke hidung, ya. Apabila 1 kali, 2 kali, 3 kali masih syar'i, artinya masih syar'i, belum berlebihan, ya. Boleh dia berkumur 2-3 sampai 3 kali. Nah, apabila dalam 3 kali tersebut tertelan tanpa sengaja,
atau masukkan air ke hidung 1, 2, 3, ternyata di bilangan kedua ada yang masuk tertelan, itu nggak batal, tidak batal puasanya. Tapi manakala berlebihan, pahamnya sampai 4 kali masukkan air ke hidung, di hitungan keempat masuk air ketelan, maka itu batal puasanya. Nah, walaupun dia sudah batal puasanya, tetap dia wajib berlaku seperti orang lagi puasa. Tidak boleh dia makan minum dengan anggapan dia sudah tidak puasa, tidak boleh ya. Terus dia berlaku seperti orang puasa, tapi wajib mengqadha nanti 1 hari di bulan lain setelah selesai Ramadan. Demikian pula berkumur. Berkumur kalau sudah 4 kali berkumur, kemudian di bilangan keempat tertelan, walaupun tanpa sengaja tertelan, itu batal puasa hari itu ya. Batal puasanya, tapi walaupun batal dia nggak boleh makan, nggak minum sampai tiba waktu maghrib. Atau berlebihannya bukan dengan bilangan, tapi umpamanya begini dia kumur, lalu begini, ini kan berlebihan. Berkumur tidak seperti itu, cukup berkumur, masukkan air ke mulut, lalu diputar di dalam mulutnya dengan lidahnya, itu namanya berkumur, dikeluarkan lagi air tersebut. Maka hal seperti itu kalau berkumur sebatas mulut tidak berlebihan. Tapi kalau sudah begini, itu sudah berlebihan. Walaupun dalam hitungan pertama, kedua, ketiga, apabila tertelan, maka itu juga membatalkan puasanya. Tapi batal puasanya bukan berarti dia boleh makan dan minum. Dia wajib mengqadha dan harus tetap berlaku seperti orang puasa, menjaga daripada perkara yang membatalkan puasa sampai masuk waktu maghrib. Boleh dia berpuasa. Insya Allah ini perkara-perkara yang barusan kita sampaikan tidak mengakibatkan dosa, karena ini semuanya tidak ada unsur kesengajaan, kecuali yang pertama tadi itu, yaitu orang yang membatalkan puasa sengaja tanpa ada halangan, bukan karena musafir, bukan karena haid, bukan karena sakit, bukan karena ingin menolong orang lain yang dalam bahaya, maka dia sengaja batalkan puasa, itu yang berdosa. Nah, kapan ada hari-hari yang dilarang kita puasa? Ada 5 hari dalam setahun kita diharamkan puasa. Bukan hanya tidak berpahala ketika kita puasa, tapi berdosa ketika kita puasa. Yaitu tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri pertama. Yang kedua tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, itu haram kita puasa. Artinya haram puasa, kita jangan menahan diri dari makan minum karena niat puasa. Tapi kalau umpamanya dia mengurangi makan, cukup dia makan pagi hari saja, nanti makan lagi sore, silakan saja, tapi tidak niat puasa ya. Dan 3 harinya nyambung, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah yang disebut Ayyamut Tasyriq. Nah, itu yang diharamkan puasa. Jadi dalam bulan Dzulhijjah ada 4 hari yang diharamkan puasa. 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu haram puasa, ditambah 1 hari Idul Fitri, haram hukumnya kita berpuasa. Bukan hanya tidak berpahala, tapi berdosa kalau kita sengaja di hari itu kita melaksanakan ibadah puasa. Jamaah yang dirahmati Allah, masih ada episode yang akan datang. Kita lanjutkan kajian fikih puasa kita pada episode berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.